Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding saya ya yang di studio ini, semangatnya luar biasa. Padahal bentar lagi imsak, enggak, masih cukup panjang imsaknya. Jadi menikmati sahur di indahnya Ramadan, sembari dengar ceramah-ceramah, sembari dengar asupan-asupan kolbu, insya Allah nanti pas menjalankan ibadah saumnya, aduh rasanya nyaman banget. Yang penting ingat, hidup itu cuma 3 hari. Kemarin yang kita nggak bisa balik lagi kalau kemarin. Kamu besok, aduh, belum tentu kita bisa menemuinya. Hari ini, nah hari inilah kita menabung. Jadi hari ini di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, ayo nabung yang banyak. Buat apa? Buat akhirat. Nah, sekarang kali ini di indahnya Ramadan bersama guru-guru kita, ya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Wah, Kiai Jujun. Assalamualaikum. Dan telah juga di sini ibu-ibu dari Cirebon ya. Nah, dan kita masih berada di International Islamic Education Council. Masya Allah, semuanya tuh lihat mukanya cerah-cerah, semangat-semangat di sini. Coba saya tes, takbir. Masya Allah. Baik pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas bagaimana kriteria orang yang celaka di mata Allah. Orang yang celaka di mata Allah. Serem saya, tapi bukan saya yang jawab nih. Yang jelas guru kita. Kita kesini yuk. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat kita ketemu lagi. Kiai, wah ngelihat antum tuh seger terus Kiai. Masya Allah ya. Sehat-sehat. Tua sekarang. Oh sekarang udah tua? Enggak, kelihatan masih ini kok, masih semangat ya Ustaz ya? Masih. Masya Allah. Ya, padahal kita langsung ke permasalahannya. Ustaz, ini gimana Ustaz? Bang Jadi bawa masalah. Iya, karena ini kelihatannya masalah. Karena masalahnya di sini adalah kriteria orang yang celaka, Ustaz. Oh, menurut saya ini masalah nih, Ustaz. Tapi wallahu alam. Jadi silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Barakallah. Senang bisa bersama dengan Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jody. Sama-sama Ustaz. Ini anak-anak kita, adik-adik kita ini luar biasa Bang Jody. Ini nanti di ujung acara ketika mereka melontarkan pertanyaan tajam-tajam. Pasti, karena mereka makan nasi lek. Oh enggak. Bang Jody. Jadi biasanya pedagang mengatakan, wah saya ini mohon maaf celaka kata dia. Kenapa? Nggak laku barangnya. Oh. Petani mengatakan, waduh celaka tahun ini. Ustadz, kenapa? Hujan terlalu banyak, curah hujan sehingga padi busuk. Nah, menurut Islam, orang yang celaka itu siapa? Coba kita lihat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun. Wailun dua makna. Secara bahasa, celaka. Dan ada satu neraka namanya neraka wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Allazi jama'a malan wa'addadah. Jama'a ngumpul. Mal jadi mall. Mal, harta. Ngumpul harta, wa'addadah ngitung. Ngumpul ngitung sampai jam 2 malam matanya ngumpul ngitung sampai nggak bisa tidur. Saking bingungnya ini harta banyak. Ini orang rugi. Celaka. Karena seumur hidupnya berusaha, pergi pagi pulang petang, pergi petang pulang pagi, nggak sempat tidur, nggak sempat ketemu dengan keluarga. Pada akhirnya sakit masuk rumah sakit, pas ditanya dokter kenapa? Sakit lambung. Akibat apa? Akibat cari makan, saking sibuknya sampai nggak sempat makan. Aneh manusia ini. Celaka fisiknya, celaka dunianya, celaka akhiratnya, karena tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau sempat dia buatkan masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Dia bangunkan sekolah Islam, International Islamic Education Council. Anak-anak belajar agama Islam, membaca Al-Quran, berzikir, sholat berjamaah, tidak ketinggalan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, berprestasi.
Maka inilah investasi dunia akhirat, mengalir pahalanya. Mereka akan menikah, punya istri, punya anak, dia didik menjadi anak yang soleh, keluarganya sakinah, tidak putus, maka selamat dari kebinasaan. Jadi kalau mau selamat, tidak ada jalan lain kembali kepada ajaran Islam. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah itu dia tuh. Di Ramadan inilah kita diajarkan bahwa harta tak bermakna. Jam 2 siang, Bang Jody pilih mana? Pilih mobil apa sirup? Dua-duanya deh, Sat. Masuk mobil sambil minum sirup. Kalau musafir. Kalau musafir. Jadi kalau sudah harta itu tidak bisa menolong, yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih. Apa makna hati salim? Tidak ada harta itu masuk ke dalam hatinya. Ada seorang ulama besar, pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di pemakaman Baqi samping Masjid Nabawi tahun 179 Hijrah. Lalu kemudian dia kaya, Imam Malik itu kaya, punya kendaraan mewah, punya rumah megah. Dan ada seorang ulama sezaman dengan beliau tinggal di Kufah, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, hidupnya zuhud. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkirim surat, wahai Imam Malik bin Anas, bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan? Begitu ulama zaman dulu ada watawasau bil haq watawasau bis shab. Dibalas oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, ini memang banyak, tapi dia tidak sampai masuk ke dalam hati. Dia hanya sampai ke tanganku. Adapun kereta kencana, kereta kuda yang cantik ini, dia tidak pernah aku naiki sekalipun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau keluar kota baru aku pakai. Kenapa? Karena selama di kota Al-Madinah, apakah mungkin aku akan naik ke atas kendaraan sementara di bawah tanah ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi tidak sampai ke hati, sama dengan Bang Jody. Bang Jody sederhana, padahal emas dan berlian luar biasa. Gak punya, amin. Tidak menyentuh sampai ke hati. Tidak menyentuh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu muhlikat, 3 yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', syuh, pelit, bakhil, medit, kikir, kedekut, apa lagi Bang? Itu nasab dia lah. Muta' yang selalu diperturutkan. Orang kalau sudah kena penyakit bakhil, pelit, medit, kikir, diminta 1000 pun dia tidak akan kasih. Walaupun hartanya 1 triliun. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai. Masa Bapak nggak mau ngasih 1000 rupiah, uang Bapak kan banyak. Iya, tapi kalau 1000 ini diambil, yang 1 triliun jadi pecah. Dia berpikir bukan yang ada, tapi dia berpikir berapa yang hilang. Kenapa? Syuhun muta'. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari sifat bakhil, pelit, medit, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi orangnya, tadi salah satu celaka adalah kriterianya, salah satunya dia menumpuk hartanya, Betul. tapi bakhil. Bakhil, pelit, medit. Aduh, apalagi selain Ustaz? Jangan kemana-mana. Tahu dia. Andul ya Ustaz, kita akan bahas berikutnya. Oke, buat yang di rumah, sembari makan tetap dong lihat indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat.